salam digital dan semangat pagi. Pagi. Wah, luar biasa sekali ya sis. Pada kesempatan kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tapi berkualitas dalam program Bincang Digital bersama Telkom Sigma. Luar biasa sekali Bro Denis, betul sekali Sigmania. Jadi di sini kita selain ngobrol-ngobrol, kita juga nanti sambil ngopi, sambil ngeteh biar obrolannya semakin masuk ya. Betul sekali. Karena kalau ngobrol aja tuh tanpa ngopi, tanpa minum gitu. Jadi kayak kurang gitu. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih sama Sigmania, baiknya kita kayaknya kenalan dulu ya. Jadi langsung kita sambil buka aja tanpa kita berkenalan terlebih dahulu. Ya, di sini aku Rahma sebagai host dan juga sekaligus sebagai talent dari Telkom Sigma dan seorang rekan. Dan aku Denis dan aku juga seorang talent dari Telkom Sigma. Dan di episode pertama ini aku akan menemani Sigmania selama 30 menit ke depan. Betul sekali, dan tentunya kita bakalan mengupas seputar digitalisasi yang lagi ngetren ya di tahun ini gitu, di era digitalisasi saat ini. Dan rupanya nih Bro Denis, tentunya Sigmania dan juga aku juga pasti udah penasaran kira-kira siapa sih narasumbernya dan apa saja topik yang bakal kita bahas di episode pertama Bincang Digital kali ini. Nah, karena di episode pertama ini kita akan bahas yang lagi tren sekarang seperti kayak serangan digital atau serangan cyber gitu. Kemarin di happening Jorka juga kan? Iya, betul sekali. Dan kita sudah ada narasumber yang juga pastinya seorang yang sudah menjadi ekspertis di bidangnya dan memiliki banyak pengalaman di bidang IT dan juga di bidang digital. Oke, langsung aja, nggak usah lama-lama, kita langsung undang. Ini dia Bapak Dedi Haryadi selaku Vice President dari Cross Product Digital Solution Telkom Sigma. Pak, silakan duduk Pak. Ya, wah, terima kasih. Ya. Apa kabar nih Pak? Baik, alhamdulillah, sehat selalu. Tapi Bapak kelihatannya fresh banget nih, jadi nggak cocok kayaknya kalau kita panggil Pak gitu. Jadi lebih baik kita panggil Mas aja kali ya Pak ya, supaya lebih akrab gitu sama Sigmania. Gitu. Oke, jadi Mas Dedi ya. Oke, Mas Dedi ngopi atau teh? Apa aja? Apa aja, karena kan pokoknya yang ya, manis. Yang manis ya, supaya karena biar segar. Obrolan kita ini makin masuk gitu, iya, makin biar klop energinya gitu. terus bertambah. Betul sekali. Oke, mungkin lagi disiapkan ya kopinya. Jadi betul sekali yang tadi diutarakan oleh Bro Denis, Mas Dedi ini salah satu top talent IT di Telkom Sigma yang tentunya sudah banyak sekali pengalaman di bidang IT dan juga industri digital solution. Dan saat ini kita pasti bakal membahas bersama-sama di episode pertama Bincang Digital mengenai tingkatkan kesadaran keamanan cyber dalam menghadapi era Society 5.0. Kita bakalan kupas tuntas. Oh iya, kopinya sudah ini nih, sudah datang rupanya. Nih, kopi, teh, nih, ada supaya teh segar, santai ya. Buat Sigmania semua ya, nonton ini juga bisa sambil ngopi. Biar nggak bosan. Biar nggak bosan. Boleh silakan sambil diminum dulu. Kita suyup dulu. Kopi dulu nih. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, seger sekali nih. Ditambah obrolan kita yang tentunya bakalan berkualitas. Mungkin sebelum kita lanjut nih, kita ada tayangan mengenai topik yang akan kita bahas ya, Bro Denis ya. Tayangannya kita lihat sebagai berikut. 11 juta serangan cyber di Indonesia, kemudian 64% perusahaan di Asia terkena serangan cyber. Nah, itu gimana tuh kira-kira? Iya, kita ngobrol santai ya. Ya, kita coba cerita dari eranya kita lah. Era di mana kalau dalam judul itu ada era Society 5.0 gitu ya. Berarti ada era sebelumnya, ada 1, 2, 3, 4 sampai ke era 5.0. Kalau kita bicara itu, artinya memang mau, tidak suka, kita semua ya, apalagi insan Sigmania masuk ke area 5.0, yaitu era di mana kita mengadopsi teknologi dan teknologi itu bagian dari kita, gitu. Jadi kalau dulu kita melakukan transaksi manual ya harus ke bank atau kita belanja harus ke mall, sekarang eranya
terbalik gitu ya. Mall itu bukan hanya untuk belanja, tapi lebih ke arah lifestyle, ngopi-ngopi, nonton gitu ya. Sementara belanja itu sudah menggunakan gadget kita, transaksi online juga sudah menggunakan gadget kita, dunia perbankan semua area sudah menggunakan gadget kita. Itu namanya era society 5.0. Dari situ kalau kita pahami ya, Mbak Rahma, Mas Denis itu ya, banyak transaksi yang hilir mudik gitu loh ya, ke handphone kita. Kalau kita lihat penetrasi transaksi itu, kita lihat potretnya dulu. Potret internet yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia itu dari 272 juta rakyat Indonesia ya, survei yang saya baca terakhir itu, ya kasih gitu, 77%-nya masyarakat Indonesia itu sudah menggunakan internet. Bahkan sebarannya itu hampir merata ya di seluruh wilayah Indonesia gitu. Yang terbesar pasti nggak jauh lah dari Jawa, Sumatera, sama Kalimantan gitu ya. Nah dari situ bahwa hal itu tentu positif gitu ya buat perkembangan ekonomi Indonesia. Ya sangat positif pertumbuhan ekonomi. Jadi jalur transaksi itu makin besar, artinya memang semua pihak dilalui jalur itu sehingga ekonomi menjadi tumbuh. Nah, tetapi kita jangan lupa bahwa semakin besarnya transaksi digital itu juga semakin menimbulkan resiko. Nah, resikonya apa? Ada celah ya, Pak? Ada celah di situ, orang-orang yang dalam tanda kutip tidak bertanggung jawab bisa memanfaatkan transaksi-transaksi itu buat motivasi-motivasi kejahatan. Ya, itu mungkin yang pertama. Yang kedua, bahwa insan digital itu memang belum menyadari apa yang menjadi resiko. Sehingga mungkin hari ini kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi, apa aja sih gitu kan yang menimbulkan potensi serangan, kenapa semakin meningkat gitu kan ya. Ya itu karena memang kejahatan itu kalau kata Bang Napi ya, kejahatan itu bukan hanya karena niat gitu kan, tapi karena ada kesempatan yang menjadi kelemahan kita yang disebut dengan vulnerability ya, atau kerentanan terhadap kesisteman termasuk people yang menggawangi kesisteman itu. Itu yang barangkali ya. Terus juga kalau kita lihat ya data statistiknya bahwa serangan cyber itu semakin meningkat ya. Tadi disebutkan bahwa di 11,8 juta serangan yang ada di kuartal 1 2022 ini besar sekali ya. Artinya memang prediksi pertumbuhan tahun lalu di tahun 2022 potensi serangan itu hanya 3% gitu. Sementara di kuartal 1 sudah 1%. Sehingga bisa jadi melebihi dari angka 3%, bisa angka 4% bahkan lebih. Artinya memang serangannya makin masif ya kan, sehingga perlu kepedulian, perlu hal-hal yang kita perlu perhatikan ya. Teknologinya, orangnya, people-nya, dan prosesnya. Barangkali itu kali ya sebagai Jadi perkembangan memang pas lagi cepat-cepat, pas pandemi kemarin kan memang perkembangan digital tuh cepat gitu Pak. Tapi ternyata dengan cepatnya pertumbuhan digital ini malah semakin rentan ya untuk dipicu lagi ya. Benar tadi kata Mas Denis bahwa sebenarnya prediksi terhadap perkembangan digital itu sudah diprediksi jauh-jauh hari sih. Bahkan akan ada perubahan era ya. Hanya saja memang ternyata terakselerasi oleh COVID-19 ya, tahun 2020. Semakin cepat gitu ya, sementara kesiapannya itu memang harus juga dibarengi dengan pemahaman tentang risiko itu sendiri. Kayak kita ya, Mbak Rahma ya, di COVID tahun 2020 kita ada namanya apa? Working from home. Working from home gitu ya Pak. Working from home. Apa-apa sekarang serba digital, pakai aplikasi dan lain sebagainya. Flexible working arrangement. Artinya memang ada resiko pemindahan tempat kerja dari yang semula di kantor ya. Di kantor itu kan koneksi kita langsung ke pusat data kantor lah, anggaplah seperti itu ya. Sementara kalau kita WFO itu, kita pindah nih kerjanya di rumah atau di tempat-tempat cabang perusahaan kita, sehingga ada gap
ya, gap jalur data dari laptop kita misalnya, dari gadget kita ke pusat informasi. Nah, itu menjadi celah sebenarnya bagi orang-orang yang punya niat jahat untuk memanfaatkan kelemahan individu kita masing-masing. Kalau memang tidak ada awareness ya. Tapi Pak, buat sebagian orang yang mungkin tidak bertanggung jawab melakukan serangan cyber itu, biasanya mereka apakah dilatar belakangi karena ke ekonomi atau mungkin men-challenge kemampuan mereka untuk menyerang suatu sistem, atau gimana sih biasanya pada umumnya? Ya, kalau saya baca jurnal-jurnal ya, ini para pakar akhirnya mengkategorikan ada beberapa hal yang menjadi motivasi gitu ya. Sebenarnya apa sih motivasi mereka itu untuk mengganggu jalannya layanan sebuah organisasi atau menipu itu? Saya simpulkan ada tiga hal yang menjadi motivasi mereka. Yang pertama itu ada di level nation state. Nation state itu level negara. Jadi level negara itu bukan hanya ngurusin alat senjata militer gitu ya. Mereka menyerang satu negara lain, nggak hanya itu. Mereka juga menyiapkan para peretas ya, para hacker ya, dengan motivasi untuk menyerang satu negara lain. Oke, bisa jadi disebut perang digital loh. Perang digital untuk mengalahkan negara lain, misalnya dalam masalah ekonomi, dalam masalah ideologi, ya kan, bahkan dalam masalah bagaimana merebut wilayah musuhnya ada negara itu. Melalui data. Itu yang pertama. Contohnya gini, Mas Dennis. Contohnya kita tahu lah ya bahwa ada perang geopolitik ya antara bloknya Amerika dengan blok Cina gitu ya. Di mana kita tahu bahwa ada beberapa teknologi yang akhirnya disuspend oleh Amerika, tidak boleh masuk ke negaranya karena dianggap ada mata-mata di situ. Nah, itu diblok. Ada lagi juga perang antara misalnya yang kita sama-sama tahu ya, Rusia dengan Ukraina. Itu juga terjadi perang-perang digital ya. Perang-perang saling melemahkan, saling menyerang di antara mereka. Itu motivasi pertama, jadi di level negara ya. Ada juga motivasi yang levelnya grup ya. Grup teroris. Jadi sekumpulan orang berkumpul ya, berjamaah lah gitu ya. Berjamaah berkumpul untuk motivasi mereka menjadi tenaga bayaran. Gitu. Disebut dengan hacktivism ya. Para hacker yang berkumpul. Tujuannya untuk menyerang satu organisasi dengan bayaran tertentu, menjadi anggota bagian daripada terorisme ya kan, mematikan layanan sebuah negara gitu kan. Itu pernah terjadi ya. Ini sharing aja ya. Ini nggak nakut-nakutin sih. Pernah terjadi hal yang sangat menurut saya hal yang sangat mengerikan lah di Afrika Selatan ya. Di Afrika Selatan itu ada perusahaan KAI-nya Indonesia lah. Perusahaan perusahaan kereta api. Itu dihack tuh sistem sinyalnya sama hacker-hacker teroris itu. Imbasnya apa? Imbasnya akhirnya terhenti layanan perkereta apian mereka tuh di Afrika Timur, di Afrika Selatan itu sampai berhari-hari. Ya artinya memang para hacktivism itu mempunyai tujuan yang ingin menggulingkan pemerintahan karena masuk lewat kerentanan-kerentanan yang ada. Ya mereka dibayar oleh lawan politiknya, pemerintah dan lain-lain. Itu mengerikan sih. Terus yang ketiga motivasinya ada murni kriminal ya. Ini biasanya individu, perorangan itu. Ya mereka tujuannya untuk mencuri sesuatu atau mengunci sesuatu dalam environment organisasi atau orang, ujung-ujungnya memeras. Minta uang, minta tebusan gitu dan lain-lain. Ya itu barangkali tiga hal yang menjadi motivasi ya mereka gitu. Nah, kan kalau ngeliat tiga hal yang tadi itu kan memang cukup bahaya ya Pak. Iya Mas ya. Dari mulai yang skalanya nasional, antar negara, grup atau komunitas, dan juga ada yang individu. Nah, supaya untuk keluarga kita nih yang terdekat kita untuk menjaga datanya gitu, ada nggak sih Mas tipsnya atau yang bisa kita lakuin gitu untuk menjaga data kita gitu? Baik, ya ini simple jawabannya, cuman memang harus konsisten kita. Ingat-ingat sih, Sigmania semua ya. Mudah-mudahan jadi
tips lah buat apa yang bisa kita pengetahuan baru lah ya. Karena mungkin Pertama memang intinya masalah proteksi sih, proteksi diri kita ya, kesadaran kita bahwa ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya pertama terkait dengan individu kita, kedua terkait dengan apa yang kita pegang, yaitu gadget, devices gitu kan dan lain-lain. Yang ketiga terhadap datanya. Jadi terhadap individu memang harus punya awareness, kewaspadaan ya, bahwa kita hidup di zaman ini ada risiko. Ya itu harus, ya kan. Semua hal yang terkait dengan diri kita ya, mindsetnya udah ada bahwa setiap apa yang kita lakukan di transaksi digital ada mindset bahwa kita harus hati-hati, gitu ya. Yang kedua terhadap device kita. Device kita harus kita perhatikan, jangan sampai tidak ada hal-hal yang diproteksi ya. Contoh nih Mas Denis punya handphone, Mbak Rama punya tablet contohnya ya. Nggak diprotek, nggak di password gitu ya. Kemudian nggak di fingerprint, ya. Kemudian aplikasi WA, WhatsApp-nya itu nggak diprotek dengan authentication factor itu. Itu kan bagian dari upaya kita untuk memproteksi kalau terjadi hal-hal yang menyebabkan kerugian, kehilangan data dan segala macam. Itu yang kedua. Yang ketiga datanya. Data kita harus benar-benar kita jaga tuh. Mulai sekarang nih Sigmania ya harus fokus terhadap data pribadi kita nih. Apalagi sekarang udah mulai ada undang-undangnya kan. Data pribadi kita jangan sampai kita sebar di medsos gitu ya. Atau kita sebarkan ke orang-orang, kita kasih aja gitu ya. Itu ada dan mengandung kelalaian kita sehingga kita perlu waspada sih sebenarnya. Ya, sampai data yang yang seharusnya menjadi aset kita beralih ke orang sehingga orang itu punya kesempatan. Tadi kata Bang Napi kan kesempatan untuk melakukan penipuan, melakukan. Apalagi semenjak era digital kan semua orang udah pegang gadget gitu. Hampir di gadget mereka itu udah jadi data pribadi gitu kan Mas. Misalkan sekarang udah yang tadinya kita KTP udah masih fisik gitu tadinya. Sekarang KTP udah digital. Terus kebutuhan lain-lain udah M-banking pun semua udah digital gitu. Jadi memang harus diproteksi. Dan mungkin masyarakat juga masih banyak yang mengira bahwasannya Pak, Mas, jadi serangan cyber ini adalah hal yang biasa saja dan tidak begitu menakutkan. Tapi kan di belakang itu ternyata ketika kita melihat faktanya ternyata luar biasa sekali mengerikannya ya. Bahkan bisa ada yang sampai mengancam, kemudian melakukan pemerasan dan lain sebagainya. Itu hal yang memang sangat merugikan gitu. Yeah. Nah, untuk hal tersebut mungkin kalaupun selain dari tadi yang di-sharekan, tips-tipsnya ada lagi nggak Pak? Tips yang bisa di-sharekan lagi gitu selain? Tapi selain untuk, kalau tadi kan kita untuk ke pribadi gitu Mas. Untuk ke pelaku bisnis nih, ada tips nggak misalkan untuk yang UMKM atau untuk apa yang bangun startup gitu. Apa sih tipsnya untuk menjaga perusahaan mereka nih? Kan kalau yang startup UMKM sekarang kan mereka basisnya udah digital gitu. Apa yang harus mereka sediain gitu untuk perusahaan mereka lebih sustain gitu. Dari Secure ya? lebih secure gitu. Diskusi kita bukan untuk takut-takutin ya. Iya, betul untuk edukasi apalagi sekarang di eranya digital kan banyak pengusaha muda nih gitu. UMKM, dia buka startup dan kayaknya di eranya sekarang ini penting banget untuk anak muda milenial yang lagi bangun bisnis, bangun perusahaan itu tahu tentang hal ini gitu. Ya, UMKM itu anggaplah startup itu ya. Rata-rata memang UMKM sekarang yang ada bisnis langsung ke core digitalnya, atau UMKM lain yang digitalisasikan gitu ya. Nah ini menjadi concern juga ya seharusnya kita semua bahwa UMKM atau platform-platform startup itu harus mengetahui dunia cyber security-nya itu dulu, ya kan? Kalau kita pelajari ya dari para expert menulis tentang cyber security, bahwa cyber security itu adalah 3 hal dari kesisteman dan data yang harus diperhatikan. Pertama, ada konsep confidentiality-nya, kerahasiaannya itu. Kedua, ada
konsep integritinya. Ketiga ada konsep availability-nya. Nah, itu setiap UMKM harus bisa memahami ketiga hal itu. Ada kerahasiaan, integritas terhadap sistem dan data, kemudian ada availability-nya. Ya, jadi memang UMKM itu membangun harusnya pada 3 pilar sih sebenarnya kalau menurut saya ya. Ada people-nya, ada prosesnya, ada teknologinya. Jadi people yang dibangun oleh UMKM adalah people yang melek nih terhadap security lah, keamanan people-nya. Adaptif juga ya Bang ngikutin zaman. People-nya harus yang mereka rekrut ya, atau yang existing sudah menjadi karyawan itu harus ada program awareness. Ya kan? Kadang-kadang gini Mbak Rahma ya, Mas Dennis. Sebenarnya ancaman terbesar terhadap sebuah organisasi, anggaplah organisasi itu ternyata bukan dari luar. Dari dalamnya sendiri. Karena memberikan kesempatan memberikan kesempatan. Kayak kalau orangnya baik, ya kan, bisa jadi orang baik itu punya kelemahan yang di-influence oleh pihak yang jahat. Apalagi kalau orang itu jahat, ya jauh saya ini lah ya. People-nya. Kemudian ada proses yang harus diperhatikan. Misalnya ya di sebuah perusahaan lah ya, harus bukan lagi memikirkan bagaimana compliance itu memikirkan penataan dokumentasi gitulah misalnya. Tapi juga memikirkan bagaimana compliance juga memikirkan risiko terhadap security, terutama yang terkait dengan risiko bisnis. Jadi kalau kita pelajari ya standar security internasional ya ada di E-Council atau ISACA itu memulai membangun security itu melalui 3 hal ya. Governance-nya ditata, resikonya dikenali, compliance-nya juga ditata. Kemudian juga ada fungsi kontrolnya. Fungsi kontrolnya itu bisa jadi ada kontrol terhadap traffic, kontrol terhadap alur dokumen, dicek apakah ini mengandung fraud. Fraud itu bagian dari security kan. Dan yang ketiga ada teknologinya juga yang harus dipikirin. Teknologi-teknologi yang ada yang dibangun oleh UMKM benar-benar harus dicek benar, ya kan? Apakah ada kerentanan di dalamnya, ya kan, yang mengakibatkan nanti celah yang bisa dimasuki oleh para penjahat itu ya, atau tidak gitu ya. Nah itu perlu kita perhatikan juga teknologinya, termasuk misalnya mesinnya, ya servernya, cloud-nya, aplikasinya, network-nya banyak hal. Jadi dunia security itu bukan dunia yang sempit sekarang ini nih. Tapi kompleks ya Mas? Kompleks, lebar sekali ya. Dan itu harus kita pelan-pelan pelajari. Betul. Supaya kita paham gitu. Kira-kira ya, ini gitu. Juga tentunya selaras dengan program pemerintah ya, Sigman-nya. Jadi program pemerintah dan Kemkominfo juga terus mengedukasi masyarakat mengenai kesadaran keamanan cyber. Karena memang seperti yang tadi dijelaskan Mas Dedi, bukan hal yang kecil, tapi ini berdampak kompleks sekali, apalagi mungkin untuk skala bisnis, startup ataupun UMKM. Jadi ini dapat mengakibatkan hal yang memang merugikan gitu. Kemudian Mas Dedi, ada yang mau saya tanyakan juga nih, kira-kira seberapa besar sih serangan cyber tersebut terhadap suatu bisnis dan juga kira-kira seberapa besar kesiapan masyarakat dalam menghadapi ancaman serangan cyber? Khususnya di Indonesia ya, kesiapan dari si SDM-nya mungkin. Efeknya ini sekali lagi ya, bukan untuk menakut-nakuti ya, tapi memang saya sebelum masuk ke beberapa hal ya, poin terkait itu, saya cerita mungkin beberapa kejadian ya. Ini menarik nih, kejadian pertama tahun 2016 itu pemilu di Amerika itu, yaitu Mas Donald Trump itu akhirnya diketahui dia memanfaatkan 50 juta data Facebook yang bocor. Itu akhirnya kan panjang tuh ceritanya ya, teman-teman bisa lihat tuh di media di Google atau apa, silakan dibaca. 50 juta data Facebook tuh bocor.
tanpa sengaja lah, anggaplah begitu loh, tangkap sengaja. Akhirnya 50 juta data itu dimanfaatkan oleh tim sukses untuk menginfluence secara digital nama-nama itu, ya, menawarkan secara direct langsung, ya kan. Hingga muncul tuh di gadget-gadget 50 juta orang voternya itu, ya, terutama voter yang masih abu-abu ya, yang belum bisa menentukan saya ke sini juga enggak, belum masih abu-abu lah mereka. Akhirnya terpengaruh, ya kan, terpengaruh. Akhirnya ya dengan takdir Tuhan, Donald Trump jadi presiden, tapi itu dituntut ya. Jadi masalah besar bahwa terjadi kebocoran data, itu imbasnya nggak main-main, bahwa terjadi tuntutan legal terhadap Facebook sehingga sahamnya itu anjlok sampai 8% sehari. Itu silakan dibaca. Yang kedua, kita dulu mungkin pernah punya akun Yahoo ya. Iya. Akun Yahoo ya. Yahoo Messenger ya. Iya, Yahoo itu. Jadi Yahoo itu saat jaya-jayanya ya, atau pada saat dia berusaha untuk survive ya. Ini saya bilang sih apesnya kali ya. Apesnya mereka kena data leak gitu, kebocoran data, pencurian data. Itu nggak main-main, ada 3 miliar akun Yahoo yang tercuri. Dari 3 miliar itu, ada 200 juta yang terimbas penipuan kartu kredit. Wow. Jadi memang nggak main-main. Sehingga Yahoo itu mendapatkan tuntutan dari pengadilan untuk mengganti sejumlah uang yang dirugikan dari nasabah yang bocor itu datanya. Wow. Angkanya itu sampai 50 juta dolar. Luar biasa. Agak mengerikan juga ya, apalagi di era saat ini kan pembayaran banyak sekali dilakukan secara online ya Pak. Jadi akun Gmail kita atau akun e-commerce kita bisa nge-link dengan kartu kredit kita. Agak takut juga tuh. Agak-agak. Sehingga kalau kita pelajari ya, kita simpulkan ya, kalau serangan cyber itu apa sih dampaknya gitu ya. Ada beberapa ya, mungkin yang saya ingat aja nih, ya kita ngobrol santai nggak perlu detail. Tapi intinya yang pertama, operasional perusahaan berpotensi untuk berhenti. Ini kan tadi saya cerita ya, sebuah perusahaan kereta api di Afrika Selatan ya sampai memberhentikan operasionalnya, atau operasional berhenti dalam rangka untuk penegak hukum melakukan forensik, terhenti. Bayangkan kalau memang pelayanan publik yang dikenakan, yang kena serangan peretas, harus libur bisnisnya beberapa hari kan merugikan buat mereka. Kemudian yang kedua, data-data penting itu bisa hilang gitu. Data-data terkait dengan kontrak dengan customer, atau yang paling berbahaya kan kalau data-data terkait dengan strategik perusahaan atau formula, resep-resep gitu ya, yang sebenarnya menjadi dapur. Jadi beresiko untuk terjadinya pencurian ide-ide dan aset perusahaan. Kemudian yang ketiga, bisa jadi ada tuntutan legal dan hukum. Apalagi di Indonesia ini udah mulai ada hukumnya ya kan, yang memayungi keamanan data. Terus yang berikutnya yang paling barangkali menjadi perhatian kita semua ya untuk Sigmania, bahwa serangan cyber itu bisa merusak reputasi. Reputasi perusahaan tuh bisa turun, ujung-ujungnya kemana-mana tuh. Ya, bisnisnya turun, ya, kepercayaan turun, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir bisa jadi adanya, bukan bisa jadi ya, sudah pasti ada financial loss lah. Ya, kerugian yang sangat besar ya. Kita dimintakan tebusan oleh para pertas penjahat itu, juga nilai bisnis kita, revenue perusahaan bisa turun dan lain-lain. Itu pasti ya kira-kira seperti itulah ya. Nah Mas Dedi, ini pribadi sih ada satu tambahan terakhir nih yang mau ditanya gitu. Untuk saat kita berjalan kan, kita gimana sih kita supaya tahu itu data kita tertas gitu sebagai pribadi ataupun sebagai yang pemilik perusahaan ya gitu. Oke. Supaya kita udah tahu nih, ternyata data kita tertas gitu. Gimana kita bisa mengetahui itu? Apa sih yang perlu dilakuin pertama gitu, langkah pertamanya apa sih yang perlu dilakuin? Oke. Jadi memang dari mana kita tahu data kita diretas itu ya? Itu yang menjadi masalah utama kita ya. Baik organisasi atau individu. Kita ngomong organisasi dulu ya, perusahaan.
sebuah organisasi itu akan sangat sulit mengetahui dia sudah diretas atau tidak, ya kan? Kalau dia memang tidak memiliki yang namanya satu operasi security khusus, ya, itu sangat sulit, ya kan? Karena memang apa yang dilakukan oleh para pertas di level organisasi ya, itu kadang-kala tidak meninggalkan jejak, ya kan? Hanya para pertas yang newbie lah yang bisa kita deteksi meninggalkan jejak. Sehingga sebenarnya yang perlu kita ketahui dari sisi organisasi bahwa memang kita perlu melakukan upaya-upaya preventif. Betul. Ya, jadi bukan paskanya lagi nih. Nah, langsung saya tanya nih, preventifnya seperti apa nih? Jadi preventifnya itu tadi ada jalur yang perlu kita jaga ini. Jadi gini, jadi kalau dalam dunia hacker, ya dunia hacker nih, dunia penjahat, ada istilah hacker newbie. Oke. Ada istilah hacker pro gitu ya. Hacker newbie itu biasanya nyerangnya server. Terbalik ya, kalau dulu namanya hacker pro nyerangnya server. Sekarang hacker newbie itu nyerangnya hacker. Jadi kalau ada siapa yang dihack itu, apa yang kena firewall itu namanya masih levelnya di bawah pro lah. Okay. Walaupun kita bisa sudah nggak bisa menyebut newbie juga ya, di bawah pro. Lalu apa hacker pro? Tadi ada kaitan dengan cerita kita di awal tuh, Mas Denis, bahwa kita sekarang kerja dari jarak jauh gitu kan, sehingga ada jarak antara kantor dengan kita, ada transaksi yang bisa interkoneksi antara laptop kita dengan pusat data perusahaan. Yang diserang oleh para hacker itu sekarang di level individu. Bagaimana dia masuk ke perangkat yang kita navigasikan tiap hari nih dan terkoneksi dengan pusat data kita. Yang diserang itu lewat apa? Banyak. Lewat email phishing. Makanya hati-hati tuh email phishing. Ada satu email yang mengatasnamakan lembaga resmi misalnya, tapi kayaknya kita rasa-rasanya nggak pernah deh kontak sama lembaga resmi itu, tiba-tiba tolong isikan form ini, klik form ini gitu kan. Atau Anda mendapatkan hadiah gitu. Anda klik formnya, gitu, dapat mobil Avanza gitu. Biasanya juga ada semacam selain hadiah ada learning. Iya, itu harus hati-hati. Karena begitu kita hit, dia kadang-kala ya yang pro ini, hacker pro ini nggak langsung menyerang. Dia menyusup dulu. Menyusup, mengintai, sabar mereka buka satu port di endpoint kita ya, di server di laptop kita. Kemudian mencoba membuka interkoneksi ke pusat data kita perusahaan. Sampai waktunya dia mengeksploitasi, hingga akhirnya waktu yang tepat dia menyerang. Mencuri data bit per bit. Jadi hacker pro itu nggak lagi langsung nyerang meledak gitu, enggak. Step by step ya. Mereka sabar, mengintip. Itu jalurnya dari mana? Dari kita individu. Oke, jadi kitanya juga harus lebih aware juga ya. Iya, kita harus punya awareness nih gitu. Hati-hati. Gitu. Wah, luar biasa sekali nih, kita seru banget ngobrolan kali ini. Obrolannya luar biasa sekali. Tadi udah ngobrol-ngobrol mengenai serangan cyber, kemudian apa yang melatar belakangi, dan juga tadi dibagikan tips-tipsnya. Mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam ya, Mas Dedi, mengenai tips-tipsnya, kemudian jenis-jenis dari serangan cyber itu sendiri apa gitu, dan umumnya yang terjadi di Indonesia itu seperti apa. Dan sudah tidak terasa ya, kita sudah menemani Sigmania hampir 30 menit dengan obrolan yang sangat berkualitas. Mungkin nanti Mas Dedi kita sambung lain-lain waktu gitu sambil ngopi-ngopi. Siap, pokoknya kita diskusi terus agar kita punya kekuatan pertahanan terhadap diri kita, juga untuk fungsinya kekuatan terhadap perusahaan. Betul. Khususnya ya di era digital sekarang ya Mas Dedi ya. Sekarang ya semoga ini bukan hanya menjadi jargon, semangat dan lain-lain, juga menjadi opportunity buat kita semua ya, Sigmania, opportunity untuk bisa memproteksi diri kita sekaligus membantu customer kita untuk memberikan ide, gagasan, solusi
Ya, mudah-mudahan bisa menjadi produk digital nih yang mumpuni ke depannya gitu ya untuk Sigma gitu. Apalagi Telkom Sigma juga sebagai perusahaan digital yang bergerak di B2B digital ya Pak ya. Ya, bisa terus maju ya. Ya, tentunya akan ada solusi juga ya dari Telkom Sigma gitu. Selain kita membahas, ada juga solusi yang memang dapat membantu Sigmania gitu untuk mencegah tindakan preventif khususnya di skala organisasi atau bisnis ya dari serangan cyber. Ini ya, itulah dia Bincang Digital episode pertama. Tadi kita sudah membahas mengenai serangan cyber. Mungkin nanti kita akan membahas lebih dalam lagi ya di lain waktu bersama Mas Dedi gitu. Karena banyak sekali kalau dibahas satu persatu ini memang agak kompleks dan tidak terasa sudah 30 menit kita menemani Sigmania. Jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like, komen, dan juga share video ini kepada siapapun, teman-teman Sigmania dimanapun berada. Dan itulah dia Bincang Digital episode pertama. Sampai jumpa di Bincang Digital episode selanjutnya. See you. Dadah. Terima kasih Mas Makasih, Denny. Mas Denny. Luar biasa sekali. Coba sambil Oke lagi.